untuk menghormati Engkau dan menyelamatkan jiwaku dengan baik. Allah yang rahim, beri aku rahmat-Mu supaya aku setia kepada niatku ini. Malaikat Allah, Engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, anak-anak, menantu, cucu, dan keluarga besar kami, orang-orang yang mencintai kami dan orang-orang yang kami cintai, dan juga kekasih Tuhan yang saat ini ada di rumah kasih di channel 231. Terangilah dan hantarkanlah kami semua. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman dan renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Rio Sudarmono. Urapi ya Bapak Rio, agar apa yang disampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa, untuk kehidupan kami, untuk memberikan edukasi kepada kami, semua firman-Mu yang sangat kami dambakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah doa yang tidak sempurna ini. Doa ini kupersembahkan dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jalur saya haturkan langsung kepada Om Sudaryono. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya, dan pada pagi hari ini firman Tuhan masih seperti apa yang telah diberikan kepada kita semuanya, yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Mari kita baca di sana. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa banyak di antara kita berbicara tentang kasih. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengasihi itu tidak suka menyakiti. Mengasihi itu tidak suka melukai hati. Mengasihi berarti tidak mengharapkan sesuatu yang buruk menimpa, terlebih keinginan untuk melukai atau menyakiti. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengasihi tidak berarti tidak senang melakukan kekacauan dan kejahatan, terlebih menyimpan dendam. Mengasihi berarti tidak suka berburuk sangka tanpa disertai bukti yang jelas. Mengasihi berarti tidak bersuka cita atas kesalahan dan kegagalan orang lain.
Mengasihi juga berarti menutupi dosa. Bukan malah menyebarluaskan atau mengumumkan kesalahan orang kepada orang lain. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kasih yang sepintas hanya terdiri dari 5 huruf ini ternyata mencakup makna yang sangat luas. Karena itu bukan perkara mudah untuk mengatakan kasih yang sejati. Salah satunya adalah ketika kita harus menutupi dosa atas dasar kasih. Menutupi kesalahan bukan berarti diam atau berpura-pura tidak mengetahui kesalahan atau dosa orang lain. Kekasih Tuhan, kita harus mengingat bahwa kasih itu tidak bersuka cita atas kejahatan. Maka mengasihi itu suatu tindakan kepedulian dalam wujud menegur dosa untuk membawa kepada pertobatan. Memberi teguran itu memang berisiko, kekasih Tuhan. Ada kemungkinan terjadi perselisihan. Karena kasih yang kita nyatakan disalahpahami. Bukankah tidak sedikit orang yang enggan menerima nasihat? Sekalipun hal itu menyelamatkan dan membangun. Meski demikian, janganlah sampai hal ini menghentikan penyataan kasih kita. Apalagi jika kita takut menegur karena mencari aman sajalah. Mungkin agar tidak diusik ketika kita melakukan dosa. Firman Tuhan mengatakan, bukanlah baik saling menegur dalam kasih. Bukan karena rasa benci kita kepada orang lain. Bukan karena ingin menjatuhkan atau menghancurkan. Tetapi kekasih Tuhan. Amsal 27 ayat 5 kita baca di sana. Amsal 27 ayat 5 yang mengatakan demikian firman Tuhan. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran itu perlu, kasih Tuhan. Tapi teguran yang timbul dari rasa kasih. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seringkali kita memberikan diri kita terbawa, terpengaruh
oleh situasi dan keadaan. Sehingga di dalam hati kita muncul yang namanya kesombongan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa dikatakan salah satunya bahwa kasih itu tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih Tuhan. Mengapa orang bisa sombong? Karena kita tahu bahwa manusia itu memiliki suatu persaingan di dalam kehidupannya sejak ia lahir sampai dia mati. Persaingan inilah yang membuat manusia itu sombong dalam dirinya. Ingat, kasih Tuhan, bagaimana ketika kita lahir, apalagi di zaman sekarang ini, kelahiran sudah mulai bersaing satu dengan yang lain. Kalau zaman saya dulu kelahiran, ya kata ibu saya, nak procot, yang ada di situ dukun bayi, orang yang menolong, orang yang bersalin, udah selesai. Tetapi zaman sekarang persaingan itu mulai ketat dan hebat, kekasih Tuhan. Mungkin tetangga satu ketika akan melahirkan, dia mengatakan, aku ke bidan aja. Tetangganya besok melahirkan, kok bidan, saya ke rumah sakit aja, ke rumah sakit umum. Ada lagi yang mengatakan, aku harus ke rumah sakit bersalin yang bagus di kotaku, dan sebagainya dan sebagainya. Persaingan itu mulai sebelum kita lahir, apalagi nanti setelah kita hidup di masa masih bayi. Persaingan itu sudah ada, mulai dari baju, mungkin mulai dari mainan dan sebagainya, hingga kita bersekolah pun bersaing ke sekolah-sekolah yang favorit. Belum lagi kita menginjak remaja, bahkan sampai kita berumah tangga, persaingan dan persaingan, sampai pun kita mati, ditaruh di peti mati, masih bersaing. Peti mati yang bagus yang gimana, kuburannya yang bagaimana, dan sebagainya. Persaingan inilah yang membuat orang-orang dihinggapi rasa sombong yang ingin dia terbaik.
Kecemburuan memang salah satu penyebab keributan di dalam masyarakat, bahkan di dalam rumah tangga. Orang sering keliru menganggap cemburu sebagai tanda cinta seorang kepada pasangannya. Pada kenyataannya, kekasih Tuhan, yang terjadi malah sebaliknya. Bahwa cemburu itu membuat orang jadi tidak sadar. Karena di dalam kecemburuan itu ada kemarahan. Menyimpan kesalahan orang yang berujung dengan perbuatan yang menyakitkan dan membahayakan orang lain. Maka di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus menjelaskan dengan sifat kasih yang jelas-jelas bertentangan dengan kecemburuan, bertentangan dengan kesombongan. Sebaliknya Paulus mengatakan bahwa justru kasih itu sabar. Justru kasih itu bermurah hati. Tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan kasih itu tidak sombong. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jangan izinkan diri kita ada di dalam kesombongan. Kesombongan itu karena apa? Persaingan. Dan di dalam persaingan itu ada kata cemburu. Cemburu adalah pikiran yang negatif. Cemburu adalah rasa takut dan kecemasan akan kehilangan sesuatu di dalam dirinya. Cemburu adalah ketakutan dan kecurigaan akan adanya ancaman daripada persaingan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat di sana, cemburu adalah keiri hatian. Cemburu adalah kesirikan. Kecemburu adalah kecurigaan. Cemburu adalah kekurangan kepercayaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita tinggalkan rasa kesombongan kita, rasa cemburu kita. Bagaimana kita tahu di dalam Alkitab diceritakan tentang Daud ketika ia dapat mengalahkan lawan-lawannya, dan kita tahu raja yang pada saat itu dibantu oleh Daud tidak bangga, tidak mengucapkan terima kasih. Bahkan raja pada saat itu yang namanya Saul, dalam dirinya, dalam hatinya ada kecemburuan,
karena rakyat yang mengeluh-elukan Daud. Sehingga cemburu itulah yang membuat raja itu akhirnya jatuh. Oleh karena itu, mari kasih Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Cemburu adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kecemburuan yang dilandasi dari iri hati yang akan membawa pada kehancuran, yang akan membawa kepada dendam, oleh karena itu, kekasih Tuhan, mari kita undang Allah agar kecemburuan yang dilandasi ketidakjujuran dan kecemburuan karena alasan-alasan yang tidak membuat orang lain nyaman. Karena persaingan membuat orang menjadi cemburu. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang cemburu itu? Cemburu itu tiba-tiba marah tanpa kejelasan. Ciri-ciri orang cemburu itu cenderung menyerang karena lalu tidak nyaman. Dan ciri orang yang cemburu itu selalu melihat dari sisi negatif orang lain. Ciri-ciri orang yang cemburu itu cenderung memperhatikan detail orang lain. Hati-hati kekasih Tuhan. Karena di dalam kecemburuan itu ada bahaya yang sungguh mengancam kita. Karena apa? Cinta itu bisa menjadi tawar karena cemburu. Membuat tidak adanya gairah hidup dan jarak yang mengganjal di antara hubungan manusia. Bahaya dari cemburu itu cenderung membuahkan tindakan yang menghancurkan. Dan cemburu itu cenderung mencari kesalahan orang lain sehingga membuat manusia itu tidak peka terhadap suara dan teguran daripada Tuhan.
Ingat saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa Allah tidak suka dengan umatnya untuk melakukan hal-hal yang disebut cemburu. Bagaimana cara mengatasi agar kita tidak cemburu? Satu, dengarkan saja, atau penguasaan diri dengan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh lawan kita, oleh ucapan-ucapan yang ia ucapkan, walaupun itu menyakitkan hati kita, kita dengar saja. Dan kita harus dapat menguasai diri. Dan ketika itu kita lakukan, kita sudah mengalahkan yang namanya kedagingan. Dan kita akan merasa menjadi orang yang sabar. Bagaimana cara mengalahkan kecemburuan? Agar kita tidak cemburu. Terimalah pandangannya, tetapi bukan seutuhnya kasih Tuhan. Menerima, yaitu dengan cara memilah hal yang positif, dan kita harus membuang hal-hal yang negatif. Bagaimana cara mengatasi cemburu? Yaitu kita harus menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, dengan terus berhubungan dengan Tuhan dan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan itu kepada diri kita. Dan bagaimana cara kita mencegah cemburu itu? Yaitu memberikan penjelasan tetapi tidak menyerang. Saya yakin dan percaya, ketika kita dapat melakukan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak sombong di dalam kita hidup berdampingan dengan orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini, bahwa kasih itu salah satunya tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi orang-orang yang terus menggeluti firman-Mu, yang terus menggali firman-Mu, sehingga di dalam persaingan dunia ini Tuhan, kami dapat menguasai diri. Karena penguasaan diri itu merupakan sesuatu dari Engkau dan Engkau ajarkan untuk kami lakukan. Agar kami menjadi orang yang tidak cemburu dan tidak sombong. Ajari kami untuk mengasihi sesama kami
teman-teman sepelayanan kami, keluarga kami, tetangga kami dengan kasih yang sejati. Karena kami tahu Tuhan bahwa kecemburuan itu akan membuat kami terjatuh. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Rohul Kudus, kiranya biarlah tolong kami supaya kami selalu menjadi orang yang tidak sombong. Karena kami tahu semua yang kami miliki ini hanyalah hak guna pakai, bukan hak milik kami Tuhan. Suatu saat ketika Engkau memanggil kami, maka semua yang ada pada kami ini bukanlah milik kami. Terpujilah namamu Tuhan, dan kiranya Engkau menanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami semuanya, dan firman-Mu ini diam, tumbuh, dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Yang percaya dan yang merasa terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita katakan sama-sama, amin. Waktu selanjutnya kami kembalikan ke Om Andi.